dengan membawa ember. Ya kali ya. Nah, di sini punya lagi sudah hadir yaitu namanya adalah Maika. Kita kasih lambaian tangan dulu. Oke, Kak Kalila kita geser dulu. Dan kita akan mulai acara pembeli makanan dan Kak Kalila sudah siap? Ikan pari. Ya. Sebelum kita mulai, ini yang pengunjung mau bahas ikan yang paling besar ikan pari. Yang besar, baik kita akan membahas hewan yang crispy dan juga itu gede banget. Iya. Ikan kerapu. Enggak, makan ikan. Ikan pari harus disuapin. Iya. Betul, Kak. Dia lagi bersihin kaca. Nah, lanjut lagi ya, ikan pari ini merupakan salah satu ikan yang berbahaya kalau Kak Kalila. Berbahaya di mana Kak untuk ikan pari, Kak? Untuk ikan pari, memiliki senjata lagi yang berada di tangan lain kayak gitu waktu makan. Nah, Iya, makanya. jadi para pengunjung bisa lihat nih, ada salah satu area vital, area yang sangat ditakuti ya di area ikan pari, yaitu adalah di bagian ekor. Di ekor ikan pari ada apa? Ada sedikit racun. Betul. Dan ada racunnya Kak ya? Betul sekali, dan racunnya itu bernama Cerakomi. Betul. Nah, jadi apabila misalkan ya Kak Eka kita misalkan bikin ulah nih dia nih dalam si ikan parinya. Nanti ikan pari akan menancapkan Kak yang namanya duri ke kaki. Halo Pak. Efeknya nanti bisa betul. Apalagi? Lalu kalau misalnya diberi beracunnya tertancap, kita kan Iya. seperti dada dan juga kepala itu bisa menyebabkan kematian. Betul. Jadi kalau mengenai area-area vital seperti jantung, leher, ya, itu bisa langsung menyebabkan tewas. Seperti salah satu peneliti buaya pada tahun 2006 yang tewas karena ikan pari. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Namanya adalah Steve Irwin, ya. Steve Robert Irwin ya Kak Kalila. Makan Ya. ikan kecil tuh. Apalagi nih Kak yang mau kita bahas lanjut lagi nih Kak? Lanjut lagi. Apalagi? Tadi pengunjung melihat nih sekarang makan gurita. Mana? Masih makan gurita juga nih. Mana gurita? Ular-ular yang sedang isolasi jahil ya kan? Betul. Ada gurita gitu. Ular-ularnya sedang Nggak ada. berburu dari ikan pari. Jadinya begitu. Tadi kita lihat ya. Saat kakak Pelan kita kasih makan si ikan pari ini, diputar-putar dulu makanannya. Nanti setelah beberapa kali, baru akan dilepas dan makanannya akan langsung dilahap ya Kak, ya dengan ikan parinya Kak. Alasannya kenapa? Yang pertama, agar insting naluri si ikan pari ini tidak hilang. Dan yang kedua, menambah ikatan antara ikan pari dengan penyelam kita. Seperti itu lah Kak ya. Apalagi nih Kak Kalila yang mau ditanya? Lalu selanjutnya kita bahas ikan kerapu ya. Ikan kerapu. Yang gede, kerapu yang gede. Sebentar, kita cari dulu kerapunya. Oh, ini kerapunya ada di sini nih. Iya, satu di sini. Tadi ada dua yang besar-besar ya Kak ya. Oke. Taruh. Nih, sama Kak Eka. Ikan pari diputar-putar itu sudah putaran ketiga ya. Wow, diputar lagi putaran keempat. Wow, dikasih makannya satu ekor ikan tongkol kurang besar. Waduh, diputar lagi Kak Eka sudah putaran kelima. Kelihatan baunya. Ditungguin gilirannya sama si penyu ini ya. Bolang-bolang di mulut apaan? Iya, putarnya tidak Apa ya? banyak. Lihat, Kak Kalila Yang mulutnya bolang-bolang di mulut mulut apaan? Wah, tepuk tangan dulu untuk ikan parinya. Oh iya kan? Apa nih? Aku dengar ikan pari itu termasuk hewan yang jorok ya Kak? Wah, kenapa tuh Kak joroknya? Ya betul Kak. Betul pengunjung, jadi ikan pari ini termasuk hewan yang jorok karena kalau misalnya ikan pari makan itu suka dikeluarkan dan dimasukkan kembali. Dilepaskan gitu Kak. Betul dilepas. Oh. Itu ada alasannya pengunjung karena ikan pari ini sudah memiliki rongga tipis. Oh, seperti itu. Aku gitu. Berisik kuping. Itu pelan-pelan, jangan disikut Kak, begitu. ngerti sekarang ya, jadinya ikan pari. Kalau misalkan ini lihat nih, ikan pari kan mulutnya kecil ya pengunjungnya.
nggak bisa nyimpen makanan di sini nih. Tuh, kalau adik-adik kalau makan imut, itu tandanya nyimpen di rongga pipi. Ikan pari nggak punya, jadi dia kalau nemu makanan yang besar, dia akan gigit, dilepasin lagi, digigit lagi, dilepasin lagi, hingga setengah hancur, baru dia bisa mengunyahnya dengan normal. Seperti itu Kak Kalila mekanismenya. Melihat saya Kak Kalila di sini lihat nih, sudah ada dua ekor salah satu spesies biota mamalia, reptil air. Nah, yang ini nih, Tuyul, Bang. namanya apa adik-adik? Namanya apa adik-adik? Nah, kura-kura katanya. Penyu apa kura-kura? Yang jawab kura-kura coba tunjuk tangan dulu. Yang jawab kura-kura tunjuk tangan dulu. Tepuk tangan yang jawab kura-kura. Yeay. Ada yang kurang tepat. Apa itu Kak Kalila? Coba Kak dijabarin Kak. Sebenarnya yang di sini adalah penyu ya teman-teman, bukan kura-kura. Betul. Jadinya apa katanya? Karena penyu dan kura-kura itu dua hewan yang berbeda pengunjung. Betul. Ya, walaupun bentuknya sama tapi mereka berbeda. Bedanya apa aja Kak? Perbedaannya yang paling signifikan kita bisa lihat di tangan-tangannya. Betul. Kalau misalnya penyu itu tangannya tipis dan panjang seperti dayung ya Kak. Betul. Kura-kura itu lebih bulat dan lebih cakar. Betul, itu bedanya antara penyu dengan kura-kura. Terus yang selanjutnya perbedaannya yaitu ada pada habitat. Nah, berbicara soal habitat, penyu habitatnya ada di mana? Kura-kura habitatnya di mana? Air tawar dan daratan. Antara penyu sama kura-kura, siapa yang punya nama predikat hewan amfibi? Kura-kura, ya, bukan penyu. Walaupun penyu juga bisa hidup di darat, tapi yang mendapatkan predikat hewan amfibi tetaplah si kura-kura. Kenapa? Karena presentasenya seimbang. 50% air tawar dan 50% daratan. Kalau penyu 90% ada di air laut, dia naik ke daratan hanya ada momen-momen tertentu. Seperti meninggalkan telur. Kedua, sedang mudik. Ya, kenapa Kak mudik? Karena penyu seumur hidupnya akan berkunjung ke pantai yang sama setiap tahun untuk pulang kampung. Ya, jadi misalkan nih, sudah Kakak punya lagu sudah kasih ini Kak. Ya sudah benar. Makasih Om tangan kayaknya pemberiannya sudah selesai ya Kak Rizky ya. Sudah, kita kasih lambaian tangan ada. Tepuk tangan dulu untuk mereka berdua yang Kak dan Kak Fahmi. Nah, Kak Kalila, pengunjung masih banyak yang bingung nih soal penyu yang tadi Kakak Rizky bilang mudik. Jadinya gini loh, misalkan ada penyu yang penyu A, dia dikuburkan di sini telurnya. Setelah menetas, dia akan keluar dan akan ke laut. Selama dia hidup, sepanjang umur dia akan datang ke sini. Ya, untuk pulang kampung. Dan untuk yang betina, misalkan dia sudah besar, sudah menghasilkan telur, dia akan bertelur di tempat yang sama seperti dulu dia menetas. Nah, karena penyu akan selalu mengandalkan medan elektromagnetik bumi untuk mengitari bumi, ya, untuk hijrah. Nah, Kak, dulu Siwut punya yang namanya show penyu, ada di tank akuarium nomor 4. Itu penyunya kemana Kak? Kita punya 12 pasang penyu sudah dikembalikan ke pemerintah, ke BKSDA, karena satwa yang ada di sini itu punya pemerintah. Karena Siwut dan Ancol juga punya Pemda DKI, ya. Jadinya kalau mau yang dari penyu di akuarium sudah tidak ada, penyu sudah kita kembalikan ke konservasi, ke alamnya sudah dirilis kembali. Karena Siwut juga salah satu badan untuk pelestarian satwa-satwa yang dilindungi oleh negara. Tepuk tangan dulu dong untuk Siwut Ancol, ya. Namun berbeda apa sama dulu? Kalau dulu kalau kan seperti ikan penyu, ya kecil-kecil sudah dilepas ke laut. Itu kalau dulu. Kalau Siwut Ancol sekarang beda. Ditahan dulu sampai 5 tahun sampai 7 tahun. Sudah ukuran agak besar baru dilepas ke laut. Kalau sudah besar ikan ogah makan. Ya, burung
ketika keluar dari pasir banyak biawak, banyak hewan-hewan predator. Ketika masuk laut ada ikan banyak, ada barakuda, ada hiu. Nah, itu adalah hewan-hewan yang memakan anakan dari si penyu. Ya, tepuk tangan dulu sama juga semua yang sudah ada di sini. Oh ya, para pengunjung di tengah sana ada anak penyu baru masuk 3 hari di sini. Kalau mau lihat lihat saja, jangan ditarik-tarik ya, karena masih adaptasi. Ya, karena dia ini baru siswa ya kak ya, betul ya. Oke, baik para pengunjung, jangan kemana-mana di sini, jangan khawatir, akan ada pertunjukan selanjutnya. Pertunjukan apa kak? Selanjutnya kak? Ikan hiu. Pertunjukan selanjutnya kita ada di akuarium ikan hiu pengunjung. Iya, pada pukul 2:30 sore kita akan memulai acara penerbangan di akuarium ikan hiu di sana. Dan nantinya Kak Eka ya akan kembali masuk ke dalam akuarium untuk memberi makanan secara langsung. Udah nonton ikan-ikan di sini. Iya, ikan hiunya baru muncul. Oke Kak Kalila, ya sekarang saja kami berdua mau undur diri dan sampai berjumpa kembali di acara